Om Swastiastu. Bapak Ibu pemuji, uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang yang kedua. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Dharma Kusuma, asal dari Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Hari ini saya akan mengadakan rekaman uji kinerja video pembelajaran yang berdurasi kurang lebih 30-40 menit yang saya laksanakan di SMP Negeri 1 Sawan. Terkait dengan video pembelajaran, ada kendala teknis, yaitu aplikasi yang digunakan tidak kompatibel dengan mikrofon yang saya gunakan. Jadi, saya akan lampirkan video pembelajaran yang menggunakan timestamp real time sebagai berikut. Oke, berikutnya saya akan tampilkan terkait video pembelajaran menggunakan model Discovery Learning dalam materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Selamat pagi. Pagi, semangat, luar biasa. Berdiri. Saudara semua bangun jadi. Om Swastiastu. Berdoa. Oke ya, kalian tetap berdiri ya. Jadi sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus bernyanyi dulu, nyanyi tentang Indonesia Raya ya. Nah, Bapak hidupin dulu gininya, videonya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ya seperti biasa, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Cek dulu di sebelah kanan kiri belakang kalian, apa ada sampah nggak? Nggak ada? Nah, Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, jadi Bapak akan absen terlebih dahulu kalian satu persatu. Yang pertama Satwike, yang kedua Trendy, yang ketiga Wulan, yang keempat Prediti, yang kelima Suci, yang ke. Oke ya, jadi kita akan mengingat lagi materi sebelumnya. Jadi pertemuan pertama, sebelum masuk materi yang sekarang, di pertemuan pertama itu Bapak sudah ajarin kalian berkaitan dengan atom. Oke, tentang atom ya.
Menurut kalian, atom itu partikelnya terdiri dari apa saja? Silakan angkat tangannya. Oke, Satwike. Proton, elektron, neutron. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Satwike ya. Oke, jadi benar banget. Atom itu bagiannya terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Oke, proton, elektron, dan neutron. Sekarang Bapak gambarin berkaitan dengan atom ya. Jadi kalian maju salah satu, tunjukin yang mana namanya proton, elektron, dan neutron. Oke, yang di belakang, Dik. Tunjukin. Salah nggak masalah ya, nanti temennya yang akan melengkapi. Oke. Isi tanda panah yang mana proton, yang mana elektron, dan neutron. Isi langsung tulisannya. Ya, itu dah. Oke, bagus, tepuk tangan ya, benar banget. Jadi elektron itu negatif, proton itu positif, sedangkan neutron itu netral. Nah, kemudian kita berbicara lagi berkaitan dengan lambang atom ya. Jadi kalau kalian lihat di tabel sistem periodik, itu ada lambang-lambang atom banyak banget ya. Salah satunya Bapak pakai yang ini. Na21. Oke ya, perhatikan 21 sama 11. Berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya? Ada yang tahu? Salah tidak apa, nanti kan Bapak akan bahas. Berapa jumlah selain Satwike dulu? Oke, Suci ya. Berapa proton, elektron, dan neutronnya? Oke, bagus. Tepuk tangan ya, bagus banget ya. Jadi sekali lagi protonnya itu 11, elektronnya 11, neutronnya 10. Jadi proton itu yang di bawah ini. Ini namanya, kembali lagi Bapak ingatkan ya, ini namanya nomor atom. Itu merupakan jumlah proton dan elektron. Kemudian yang di atas ini namanya nomor massa. Oke. Nomor massa ini merupakan penjumlahan dari proton dan neutron. Makanya ketika kalian mencari neutron, itu atas kurang bawah. Sudah jelas? Ya. Oke ya. Jadi materi yang sekarang kita akan pelajari itu sangat bermanfaat buat kalian, tidak hanya di bidang pendidikan, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya di pendidikan itu apa? Kalian akan tahu yang namanya konfigurasi elektron. Jadi pertemuan pertama kita belum bahas konfigurasi elektron. Kemudian kalian bakalan tahu bagaimana si atom ini jadi ion. Kemudian yang ketiga, nah ini yang terpenting, kalian akan bisa membedakan yang namanya larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian dalam kehidupan pendidikan itu ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga bakalan tahu kenapa ketika kalian berolahraga itu sangat penting minum minuman yang mengandung ion. Jadi ketika kalian berolahraga itu kan keluar yang namanya keringat. Keringat itu banyak mengandung ion, makanya kalau dicicipin rasa keringat itu kayak garam. Itu kalian bakalan tahu pentingnya di sana. Kemudian kenapa air hujan itu bisa menghantarkan listrik ketimbang air pump? Ada? Oh, tahu Dik, silakan. Kenapa air hujan bisa mengantarkan listrik, Dik? Oke, karena air hujan itu katanya mengandung ion. Tepuk tangan, Dik. Bagus nih ya. Berarti udah belajar temennya ya, karena mengandung ion, karena air hujan itu kan diambil dari air laut yang mengalami proses penguapan. Bagus. Oke ya, jadi materi yang hari ini akan kita pelajari itu yang ini Dik ya. Jadi Pak tampilkan dulu dalam bentuk slideshow ya.
Oke ya, jadi udah kelihatan ya di belakang. Jadi materi yang hari ini akan kita pelajari itu yang pertama berkaitan dengan konfigurasi elektron. Kemudian yang kedua tentang ion. Ya, ada ion positif dan negatif. Kenapa ion itu bisa terbentuk? Kemudian yang ketiga yang nanti akan kalian praktikumkan itu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, kemudian berikutnya, nah tujuan pembelajaran hari ini, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu berbasis HOTS, High Order Thinking Skill dan kecakapan abad 21. Kalian berkelompok kayak gini sudah menguasai yang namanya kecakapan abad 21, yaitu kolaboratif. Kemudian nanti kalian akan praktek di sana, creativity kalian bakalan dinilai. Kemudian komunikasi kalian antar teman, presentasi nanti itu juga bakalan dinilai ya. Jadi yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu dapat mengaitkan larutan elektrolit dan non-elektrolit dari senyawa ion dengan fungsi tubuh. Jadi senyawa ion itu sangat berfungsi ya dalam tubuh kalian. Kemudian yang kedua dapat mengaitkan konfigurasi atom dengan pembentukan ion dengan benar ya. Dapat menganalisis pentingnya fungsi ion dalam tubuh manusia. Kemudian yang keempat dapat mengkomunikasikan. Jadi kalian salah satunya akan presentasi nanti setelah kegiatan praktikum ya. Kemudian yang terakhir dalam proses pembelajaran itu kalian harus jujur, bertanggung jawab, dan disiplin dalam melakukan kegiatan praktikum ya. Jadi jelas langkah-langkah pembelajaran hari ini itu yang pertama tadi udah ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi, ada yang namanya stimulasi. Jadi stimulasi ini merangsang kalian untuk mau belajar. Nanti akan Bapak tampilkan materi yang kita akan bahas, ada video juga. Kemudian langkah berikutnya praktik, setelah praktik kalian presentasi, kemudian terakhir itu refleksi dan menarik kesimpulan. Jadi itu yang akan kita jalankan selama 3 jam pembelajaran hari ini ya. Oke, berikutnya sebelum kalian masuk ke materi inti yang akan hari ini kita bahas, oke, Bapak akan kirimkan link untuk pre-test. Ya, silakan dilihat HP-nya, kalian kerjakan dalam waktu 8 menit. Linknya akan Bapak kirim sekarang ya. Silakan dibuka di grup WA kita linknya. Oke, silakan dikerjakan. Jelasin sedikit ya tentang materinya. Nah, tadi kalian pretest itu datanya udah masuk di sini Dik ya. Datanya udah masuk, tar dulu Bapak cek dulu. Oke ya, jadi materi yang lebih banyak akan kita bahas itu tentang konfigurasi dan pembentukan ion ya. Tadi di sana ketika pretest kalian banyak yang keliru, yaitu tentang bagaimana caranya mengkonfigurasikan, kemudian pembentukan ionnya itu seperti apa ya. Oke, tahan dulu ya, ini bisa nggak langsung. Oke ya, sebelum konfigurasi Dik, pernah lihat dua ini? Nah. Nih, udah sering ya. Nih, biasanya diminum pada saat ngapain ya? Diare. Oke, sekarang Bapak tanya Dik, kenapa orang diare itu minum ini, Oralit? Ada yang tahu nggak? Kenapa orang diare minum Oralit? Ada yang tahu nggak? Kalau orang diare itu banyak ngeluarin apa, Dik? Oke, silakan Suci. Karena Oralit dapat mengganti cairan tubuh yang hilang akibat minum. Ya, benar banget ya, bagus ya. Jadi ketika diare,
itu apa namanya ya, kotorannya itu kan agak cair ya. Itu terus keluar cairannya itu, Dik. Jadi cairan itu kalau terus keluar, itu kalian akan mengalami yang namanya dehidrasi. Jadi konfigurasi itu merupakan susunan pengisian elektron dalam kulit atom. Ini namanya kulit atom, Dik. Jadi ini bakalan disusun. Gimana proses penyusunannya? Nah, ada yang namanya kulit-kulit atom, Dik. Ada kulit K, kulit L, kulit M, dan N, dan seterusnya. Tapi kalian pada saat SMA baru belajar dengan metode yang berbeda, tapi konsepnya masih sama ya. K, L, M, N. Bapak contohin. Di sini udah ada, Dik. Maksimum untuk kulit K itu ada 2 elektron, kemudian untuk kulit L itu 8, M itu 18, N 32. Nah, beberapa dari kalian tadi pretestnya udah ada yang benar, tapi banyak yang keliru. Mungkin belum paham ya. Sekarang Bapak akan ajarin dulu, Dik. Misalnya ada lambang atom X17. Gimana susunan konfigurasi elektronnya? Oke, yuk silakan, Dik. Konfigurasi elektronnya seperti apa? Ada yang bisa sebelum Bapak menjelasin? Selain Satwike dulu. Selain Satwike, ada yang mau ke depan? Oke, Marsha silakan ya. Gimana susunan elektronnya? Tidak perlu. Konfigurasinya aja, nanti Bapak akan bahas. Dan pembentukan ion? Sudah. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, Dik, ya. Jadi konfigurasi sudah, ion sudah. Ini Bapak nggak terlalu bahas. Kalian yang akan membuktikan ketika praktik nanti. Ada larutan elektrolit dan non elektrolit, ya. Nanti di lembar kerja kalian ya, peserta didiknya, kalian bakalan lebih tahu tentang materi ini. Oke, sebelum masuk ke pengerjaan LKPD, Dik, ya. Ini ada cuplikan video terlebih dahulu. Kalian bisa simak. Pasti kalian semua pernah minum minuman isotonik kan? Apa itu minuman isotonik? Dan apa manfaatnya bagi tubuh kita? Sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Di video kali ini kita akan membahas tentang minuman isotonik yang merupakan panutan elektrolit. Minuman isotonik pada dasarnya terbuat dari garam mineral dan gula yang diperlukan oleh tubuh. Garam mineral biasanya diperoleh dengan makanan dan minuman yang cukup. Garam mineral di dalam tubuh akan membentuk ion positif dan negatif seperti halnya melakukan elektrolit. Ion tersebut berfungsi untuk menjaga kadar air dalam tubuh kita. Dengan adanya ion, sel akan mampu mengatur keluar masuknya cairan melalui dinding sel dengan proses difusi ataupun osmosis. Jika sel kekurangan ion, maka sistem perpindahan cairan di dalam sel akan terganggu, yang mengakibatkan sel menciut ataupun pecah. Selain itu, ion juga berperan dalam transfer impuls pada sel saraf. Dan hal ini sangat mempengaruhi kinerja dari organ penting seperti jantung, paru-paru, dan otak. Lalu, bagaimana kita bisa kehilangan ion saat beraktivitas?
Ion berperan untuk mengirim air menuju ke kelenjar keringat bila suhu tubuh mulai naik. Keringat akan membawa kalor dari tubuh dan melepaskannya ke udara. Dan yang tersisa hanyalah kulit yang terasa asin. Oke, sebelum Bapak lanjutin. Tadi Bapak sempat singgung di sebelumnya ya. Kenapa keringat kalian terasa asin? Itu tadi udah ya. Karena ada ion keluar ketika keringat kalian itu keluar. Makanya ion yang keluar ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke ya, jadi tadi Bapak sudah membahas konfigurasi ion, larutan elektrolit, sudah ada tampilan video, dan kalian sudah bawa alat dan bahan praktikumnya. Dah? Pertanyaannya, apa rumusan masalah yang kalian bisa angkat berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangannya. Bebas, rumusan masalah itu masalah yang harus kalian buktikan. Masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Silakan, Dik. Ada yang tahu? Bebas, Dik, masalah apa yang kalian bisa ambil dari apa yang sudah Bapak bahas dari tadi. Yuk. Ingat, masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Boleh siapa aja boleh nih, Dik. Karena ini Bapak mengeksplor pemahaman kalian. Rumusan masalah apa? Oke, Satwike. Apakah semua larutan ini termasuk larutan elektrolit? Oke, apakah semua larutan yang kalian bawa itu termasuk larutan elektrolit? Bener banget ya. Tepuk tangan dulu, Dik. Bagus ya. Jadi rumusan masalah itulah yang akan kalian buktikan di pembelajaran hari ini, Dik ya. Selain yang tadi sudah kita bahas. Oke ya, jadi tadi sudah ada salah satu dari temannya, Satwike ya, sudah membahas atau memberikan pernyataan terkait dengan rumusan masalah yang hari ini bakalan kita buktiin ya. Yaitu, apakah semua larutan yang kalian bawa itu merupakan larutan elektrolit? Bagus banget ya. Tadi udah ada air mineral biasa, apalagi yang minuman ion. Kalian bakalan buktiin itu semua, Dik. Ini ada LKPD, Dik ya. Jadi LKPD ini sudah berisi langkah-langkah pembelajaran. Dah, kalian tinggal ikuti aja, kemudian isi di sini sesuai dengan pengamatan kalian. Oke, sesuai kemudian kalian amati. Kalau nggak ngerti, silahkan nanya, Dik ya. Ini larutannya. Ini boleh coba satu. Ini kan air mineral. Ini kalian bawa garam, kemudian gula ya. Oke. Untuk pokarinya kalian bisa coba pakai ini ya. Ya, isi namanya ya. Pelan-pelan aja kegiatan prakteknya. Kalau ada yang nggak ngerti, nanya, Dik. Silakan. Oke, enggak, satu-satu dicoba. Masukin dia gininya, apa namanya, Kak? Nih pakainya kedua-duanya, jangan sampai nyentuh ya. Baru lihat lampunya nyala apa tidak. Oke, pelan-pelan aja, Dik. Kalau sudah, buang. Baru masukin yang lain. Oke, pelan-pelan aja. Jangan jangan ditempelin, jangan ditempelin, nanti pasti nyala dia, Dik. Ya, gituin dia. Kelihatan ya. Ada gelembung nggak? Perhatikan ada gelembung nggak? Kayak ada gas gitu dia. Kalau banyak isi banyak gelembung gitu ya. Gimana tuh, Dik? Sesuaiin aja hasil pengamatannya. Nih, Dik. Nah, gini, masukin aja gini caranya. Ya, dipisah aja. Ini ya. Ya, pegang. Oke. Ada gelembung nggak? Ada. Masa gelembung ada? Ada nggak? Cek dulu. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada kayak gas gitu dia. Nggak ada kan? Nggak ada, isi nggak ada di sana. Lampunya nyala apa nggak? Nggak, isi di sana. Air mineral atau air aqua pakai ya. Isi, nyala lampu tidak ada. Kemudian apa yang kalian bisa ambil? Habis itu
buang ini dek, salah satu anggota keluar ya. Yang lagi satu ngisi ini sesuai dengan pengamatan. Nah ini dek. Apa tadi? Ada gelembung apa tidak? Kan tidak ya. Lampunya nyala apa tidak? Nah sesuaiin aja. Kenapa tuh? Tapi kenapa ini nggak ada yang satu? Kenapa tuh dek? Kenapa lampunya redup terus yang satunya nggak bergelembung? Bagus. Kok lagi satu nggak bergelembung? Coba perhatiin. Ada tuh gelembungnya tuh. Oh, di. Iya ada, tapi diem dia. Nah ini banyak gelembungnya. Harus diingat nih larutannya apa. Nyala lampunya redup atau terang atau bahkan mati, diisi ya sesuai dengan gininya. Oke? Oke, dicoba satu persatu. Kalau udah jangan sampai nempel gininya ya. Kalau mau nyoba pokarinya ini bisa diambil, nanti berbagi ya, bertiga kelompok. Kalau sudah selesai buang deh, buang keluar ya. Ini karena keterbatasan alat deh. Jadinya Bapak hanya bisa bawain kalian 1 gelas kimia. Jadi dibuang deh. Nah, itu coba dulu. Kalau nggak mau, sesuaiin hasil pengamatan aja deh. Apa yang kalian bisa amatin, itu diisi deh ya. Oke, waktu kalian praktikum plus penyusunan jawab soal-soalnya 30 menit deh ya. Jadi silakan manfaatkan waktunya. Pelan-pelan deh. Boleh digituin atau langsung dibuang. Kedua kan nggak bisa mengantarkan daya listrik. Isi tidak bisa. Ya, kalau nggak bisa daya relisinya tidak. Gitu kan. Atau dalam kurung, apa kalau yang nggak bisa mengantarkan listrik? Kalian bisa cari di Google ya. Larutan yang bisa mengantarkan listrik disebut apa? Larutan yang tidak bisa disebut apa? Jadi ya. Langsung isi ya. Kalau sudah selesai praktek, buang dulu larutannya. Pelan-pelan aja deh. Ya. Jadi salah satu ada yang buat gininya ya, yang satu ada yang praktikum. Biar semuanya, namanya kolaboratif, berarti harus berkolaborasi kalian, harus berkelompok kerja ya. Oke, kan bisa kan kalian cari di Google ya, apa aja gininya. Elektrolit namanya, oke langsung diisi ya. Larutan elektrolit yang bisa, yang nggak bisa apa namanya. Ini boleh dipakai dik, kalau mau pakai pokarinya, ini pakai, nggak masalah. Oke, pelan-pelan aja dik. Nah, ini air mineralnya gimana ntar amatin dik ya. Oke. Jadi yang perlu diamati ada gelembung nggak? Ada gelembung nggak di sana? Ada dikit, ada dikit. Lampunya gimana? Nyala apa tidak? Oh, kalau itu bersentuhan tuh, bersentuhan gini ya pakunya. Jangan sampai bersentuhan. Nah, pisah dia dik. Ada gelembung tapi ketika pisah itu lampunya nyala apa enggak? Itu dik ya. Nah, nanti cari di Google, Dik. Kalau yang bisa menghantarkan listrik, apa namanya? Banyak apa sedikit atau sama sekali tidak ada? Oh. Oke ya, jadi waktunya lagi 5 menit. Jadi kalau masih ada masalah berkaitan dengan pengisian pertanyaan, tadi kalian udah melakukan praktik, ya.
Udah melakukan praktikum, udah melakukan pengamatan terkait dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sekarang isi LKPD-nya. Ada pertanyaan dulu pengisian LKPD-nya? Silakan, Dik. Udah semua? Ini pengisian LKPD-nya udah yang ini? Udah ya? Oke, bagus. Yang lain sudah? Sudah? Udah siap presentasi? Oke ya, jadi sekarang masuk ke tahapan bagaimana caranya kalian mengkomunikasikan. Ya, mengkomunikasikan berkaitan dengan praktikum hari ini. Nah, satu kelompok akan presentasi, kelompok yang lain akan bertanya. Ya, akan bertanya terkait dengan praktikum hari ini. Dah ya. Oke, silakan siapa yang siap presentasi? Oke, kelompoknya Mas ya. 2 orang maju, yang 2 orang mendiskusikan nanti atau mencatat pertanyaan temennya ya. Silakan di sini, Dek. Oke ya. Oke, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi ya. Oke. Jadi berdirinya kita di sini untuk mempresentasikan tentang pengamatan kita tadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Stefani Masyariski dan di sebelah saya Putu Suci Pujastuti. Oke, tanpa mengurangi waktu, mari kita mulai. Sini dikit, Dek. Biar nggak panas nanti kena sinarnya. Sini dikit ya. Oke, silakan. Setelah tadi kita melakukan praktek, jadi hasil yang kami dapatkan adalah yang pertama, dari percobaan garam dapur, nyala lampu terang, jumlah pelembung udaranya banyak, dan daya hantar listriknya termasuk elektrolit kuat. Yang kedua ada larutan gula, nyala lampunya mati, gelembung udaranya tidak ada, daya hantar listriknya termasuk non elektrolit. Yang ketiga ada Pocari Sweat, nyala lampunya redup, jumlah gelembung udaranya sedikit, dan daya hantar listriknya termasuk elektrolit lemah. Dan yang terakhir ada air aqua, nyala lampunya mati, gelembung udaranya tidak ada, dan daya hantar listriknya termasuk non elektrolit. Oke, lanjut ya, nanti pertanyaannya sekalian. Pertanyaan yang ada di LKPD, silakan. Oke, yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan Anda, apakah semua larutan dapat menyalakan lampu? Yang tadi, silakan ya, satu pertanyaan dulu masing-masing satu kelompok, silakan. Oke, Dik, sebutin namanya dulu, baru sebutin pertanyaannya. Nama saya Ketua Suciasi, saya ingin bertanya. Kenapa air dan gula tidak bisa menghantarkan listrik? Oke, kelompoknya catat dulu. Kenapa air dan gula tidak dapat menghantarkan listrik? Bagus pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan yang kedua, silakan. Kelompok yang lain dulu. Boleh bebas pertanyaannya, kenapa tidak dapat menghantarkan listrik? Oke, Wulan. Sebutin dulu namanya Wulan ya. Perkenalkan, nama saya Putu Suciyanti. Saya mau bertanya, kenapa jumlah gelembung beda antara polaris dengan larutan baru? Oke, bagus ya. Kenapa? Mungkin itu berdasarkan pengamatannya Wulan, kenapa berbeda jumlah gelembungnya. Oke, duduk dah dulu, Dik, silakan ya. Duduk dah dulu sambil berdiskusi. Kalau sudah, silakan berdiri ya. Kalau sudah bisa menjawab, silakan berdiri. Pertama, nah, pengelompokan larutan elektrolit dan non-elektrolit itu berdasarkan daya hantar listriknya, Dik. Kenapa si garam bisa, sedangkan si gula dan air nggak bisa? Jawabannya tadi karena dia non-elektrolit. Iya. Kenapa dia bisa menghantarkan listrik? Ini alasannya, Dik. Karena dia mengandung ion yang bergerak bebas, yaitu positif dan negatif. Jadi gambar ini akan menjawab 2 pertanyaan tadi, Dik. Positif dan negatif. Dan jumlahnya banyak, positifnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatifnya juga. Ya. Kalau gula dan air itu di sini, Dek. Nggak ada ion.
Jadi karena nggak ada ion, dia nggak bisa menghantarkan listrik. Maka masuk ke larutan non-elektrolit. Perhatikan nih, nggak ada ion, makanya lampunya mati, gelembungnya juga nggak ada. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Wulan, atau kelompoknya 1G, itu dibandingkan. Kenapa garamnya lebih banyak asilin gelembung ketimbang Pocari? Ya, bagus nih. Ini alasannya dua ini. Garam itu berada di sini, sedangkan Pocari itu berada di sini. Garam itu lebih banyak mengandung ion, Dik. Ionnya ada 7, sedangkan di sini ya ilustrasinya. Sedangkan kalau Pocari lebih sedikit ionnya. Ya kalau semuanya larutan ion-ion saja diisi tanpa ada manisnya, apakah nanti ya asin nanti Pocarinya. Makanya ada gulanya, Dik. Makanya nggak boleh terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak ion di tubuh juga nggak bagus, Dik ya. Jadi ini, kalau ini garam, kemudian ini yang Pocari. Jadi yang membedakan keduanya adalah jumlah ionnya. Makanya jumlah gelembungnya juga ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Bagus ya. Tepuk tangan buat kalian semua dulu ya. Bagus nih. Kalian praktikum, kalian bisa bertanya, menyampaikan pendapat kalian itu sudah banyak banget. Kalian menguasai kecakapan abad 21 ya. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian akhir pembelajaran ini, ya, siapa yang bisa menyimpulkan praktikumnya saja dulu? Silakan angkat tangannya. Kesimpulan terkait praktikumnya. Tadi udah disebutin, Dik. Oke, Suci dulu, Suci. Oke, jadi kesimpulan yang saya lakukan adalah larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena terdapat ion yang bergerak bebas. Yang termasuk larutan elektrolit adalah Pocari dan larutan garam, dan larutan non-elektrolit adalah air dan larutan minyak. Kenapa disebut larutan non-elektrolit? Karena tidak dapat menghantarkan ion. Karena tidak dapat menghantarkan listrik. Karena tidak mengandung ion. Bagus, Dik. Tepuk tangan dulu ya. Oke ya, jadi pembelajaran hari ini sudah komplit banget, Dik ya. Jadi refleksi ini bebas, nggak baku banget bahasanya. Apa yang kalian sudah pelajari, yang kalian sudah kuasai, menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Itu. Silakan, Dik, siapa yang mau berefleksi? Oke, Trendy, berdiri. Perkenalkan, nama saya Oman Rendy Kusuma. Jadi refleksinya ya kamu udah ore-ore. Yang pertama yaitu saya sudah Ya, nggak apa-apa. mempelajari yaitu tentang konfigurasi pembentukan ion dan larutan elektrolit. Oke, itu yang kamu sudah pelajari. Kemudian apa yang belum kamu kuasai? Atau yang sudah kamu kuasai? Itu larutan elektrolit yang bisa menyalakan lampu. Kesimpulan teorinya adalah konfigurasi penempatan elektron pada kulit pembentukan ion karena adanya pelepasan elektron pada atom. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian berdua. Jadi konfigurasi itu adalah penempatan elektron dalam kulit atom. Jadi kenapa bisa membentuk ion? Karena ada yang melepaskan, itu membentuk ion positif, dan yang menerima elektron atau mengikat itu akan membentuk ion negatif. Jadi itu kesimpulannya. Bagus, Dik ya, sudah bisa menyimpulkan. Ini masuk bagian HOTS, jadi high order thinking skill ya. Oke, jadi sebelum Bapak tutup ya, jadi Bapak akan kirimkan dulu tugas, Dik, tugas di WA grupnya, dan yang terakhir itu post test ya. Nah, ini tugasnya, Dik, Bapak akan kirimkan di WA grupnya. Oke ya, jadi post testnya sudah, nanti Bapak akan periksa di rumah, kemudian tugas sudah Bapak kirim juga. Jadi sebelum selesai, tadi Bapak lupa ya, alat-alat praktikumnya dirapiin dulu. Jadi yang perlu dibuang-buang dulu keluar ya. Ini masukin baterainya, lampu-lampunya, ini baterainya di sini masukin, Dik. Lampunya di sini masukin, ya selotip baterai, lampunya di sini ya. Ya, nggak masalah. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Naturang Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Hati-hati di jalan ya. Oke ya, hati-hati di jalan ya. Oke. Oke ya. Oke.